Sore sahabat tani, mungkin saya akan mereview jamur fusarium pada tanaman cabai, yang mana kita bisa lihat di sini daun sudah mulai layu. Biasanya seperti ini, kalau tidak lambat dalam penanganannya maka akan menyebabkan batangnya bisa mati, daunnya layu semua dan batangnya pun akan mati. Jadi dari hal ini memang jamur fusarium ini di pohon cabai sering terjadi, apalagi di musim hujan. Salah satunya penyebabnya yang tertinggi adalah curah hujan yang cukup tinggi, dan nampaknya penanganan kita setelah hujan terhadap cabai tersebut. Biasanya di jamur fusarium ini cabai yang terkena hama jamur fusarium itu menunjukkan tanda pertama kali adalah daunnya layu, sehingga dengan lambatnya penanganan kita maka dia akan bisa memakan batangnya sampai kering, membuatkan batang cabai kita akan mati. Langkah yang cukup efektif yang kita lakukan adalah dengan menggunakan trichoderma untuk cabai. Nanti kita coba praktekkan, doakan aja ini mungkin bisa selamat. Tanaman yang sudah layu, kita bisa perhatikan bahwa di batang-batang cabai ini biasanya jamur fusarium itu berawalnya dari akar. Akar cabai tersebut biasanya sudah mulai rapuh dan biasanya ada bintik-bintik putih seperti jamur. Untuk itu, dalam penggunaan trichoderma, sebaiknya nanti kita kocor dengan air dan bercampur dengan trichoderma di area lubang tanam di dekat akar. Gunanya supaya tanaman cabai yang mungkin bisa kita selamatkan terhadap serangan jamur fusarium bisa kita tetap tumbuh bagus kembali. Untuk itu, bagi sahabat petani semuanya, jika mana ada musim hujan, sebaiknya secepatnya kita penanganan lakukan langkah preventif. Langkah preventif yang kita lakukan yaitu dengan mengocor dengan trichoderma. Kemudian di musim hujan itu juga terjadi banyak juga lalat buah. Namun seperti video saya sebelumnya itu kita sudah atasi dengan pengendalian lalat buah. Untuk saat ini kita bagaimana mengendalikan jamur fusarium yang terjadi pada tanaman cabai yang sangat terjadi terhadap di perkebunan cabai para petani. Untuk itu nanti kita akan review cara mengocornya dan bagaimana efek dan akibatnya jika lambat penanganan terhadap jamur akar putih. Untuk itu nanti kita akan praktekkan bagaimana cara penanganan pengendalian jamur fusarium pada tanaman cabai. Nah, salah satu yang saya kasih tahu sampaikan tadi, akibat jamur fusarium tersebut maka akan membuat daun semuanya rontok layu, kemudian rontok sehingga sampai pun batangnya pun akan kering, sehingga inilah yang akan menyebabkan cabai kita bisa banyak terserang hama fusarium. Untuk itu, kalau kondisinya sudah seperti ini, sebaiknya langkah paling efektif adalah dengan mencabut tanaman tersebut, karena ini akan bisa menyerang pada tanaman cabai kita yang lain. Bisa kita lihat bahwa di bawah ini itu sudah nampak kita putih-putih yang merupakan jamur fusarium sudah menyerang di seluruh bagian akar sampai ke bagian batang. Untuk itu, kalau udah kondisi sudah seperti ini, sebaiknya dilakukan pencabutan saja, dibuang di tempat yang jauh dari tanaman cabai yang masih sehat, yang belum terserang jamur fusarium. Langkah paling efektif itu perlu kita lakukan, sehingga jamur fusarium ini karena sangat cepat sekali menyebar. Untuk itu harus cepat dilakukan penanganannya. Nah, Sip. baiklah sahabat tani cabai se-Indonesia, di sini kita akan coba tanaman yang cabai yang sudah layu, tetapi kayaknya masih bisa kita selamatkan dengan menggunakan metode pengocoran trichoderma. Dan ini bisa kita lakukan promosi
trichoderma ini pada tanaman-tanaman yang mungkin layunya masih seperti ini. Cuma kalau sudah layu kali memang obat yang paling efektif ya dicabut agar jamur fusarium ini tidak menyerang pada tanaman lain. Baiklah teman-teman, ini saya ambilkan mungkin sekitar kurang lebih 1 liter air. Kita masukkan ke dalam trichodermanya ke dalam air. Seberapa banyak air trichoderma yang perlu kita masukkan tergantung airnya. Kalau airnya sudah 1 liter ini sudah mulai berubah warna, sudah cukup kita untuk mau campurkan trichodermanya ke apa. Jadi ini kita aduk sampai airnya berubah warna. Sebenarnya perubahan warna di dalam air tersebut itu merupakan dari jamur dari trichoderma yang kita buat. Teman-teman bisa lihat seperti itu. Setelah airnya berubah warna, maka kita lakukanlah pengocoran terhadap di bagian akar ya teman-teman, bagian akar. Dan bisa juga kita gunakan di sekitar cabai-cabai yang belum terserang fusarium, agar jamur-jamur patogen yang ada di fusarium yang ada di cabai ini tidak menyebar ke tanaman lain. Hal ini sebenarnya perlu kita lakukan penanganan lebih cepat. Bagaimana supaya jamur fusarium ini tidak menyebar ke yang lainnya. Memang proses penyebaran jamur fusarium tidak begitu cepat. Tapi apabila penanganan kita lambat, maka akan membuat tanaman-tanaman yang lainnya terserang jamur fusarium. Saya kira seperti ini kita lakukan. Karena sekarang mungkin karena musim hujan, jadi sebaiknya selain pada lalat buah yang kita antisipasi pada nanam cabai, kita lebih harus memperhatikan tanaman ini dari jamur. Langkah lebih tepat sebenarnya kita menggunakan metode hayati di banyak pun kita lakukan, dia tidak akan berefek negatif terhadap tanaman. Jadi pencegahan lebih awal lebih bagus. Jika dapat intensitas hujan tinggi, kelembaban tanah tinggi, maka tidak ada salahnya kita mengocorkan di setiap tanaman batang cabai untuk menghindari jamur fusarium. Selain pada penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi, kadar nitrogen yang kita gunakan juga bisa menyebabkan cabai ini terserang jamur fusarium. Itu bagi sahabat petani, sebaiknya kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati sesuatu yang sudah sakit. Untuk itu, mari kita menggunakan pola bertani yang hayati, kurangi pupuk-pupuk kimia, dan lebih banyak ke pengendali hama tanaman yang hayati. Murah, bisa dilaksanakan di kita sendiri, dan minim biayanya. Terima kasih.